Anda kembali bersama kami di obrolan malam. Bang Saleh, tadi saya sebelum kita jadi berhenti di pertanyaan mengenai apakah PAN ketika menyodorkan nama Erick Thohir kepada baca pres PDIP Ganjar Pranowo, kepada baca pres Partai Gerindra dan PKB Prabowo Subianto, yakin Pak Erick Thohir punya chemistry yang baik dengan Ganjar Pranowo atau punya chemistry yang baik dengan Prabowo Subianto? Jadi kalau ditanya soal pengalaman ya, itu Erick Thohir ini saya kira sudah luar biasa pengalamannya. Jadi penyesuaian dirinya itu tidak bisa diragukan. Beliau ini kan dulu ya kita kenal sampai sekarang sih tentunya ya, adalah seorang pengusaha. Pengusahanya itu bukan hanya di level nasional, tapi juga di level internasional. Bayangkan orang seperti Erick Thohir itu bisa bergaul di pentas internasional, berarti penyesuaian diri dengan lingkup internasional dan bisnis internasional itu sudah menyatu. Dan kita tahu juga beliau juga kan mengelola sepak bola internasional ya, klub-klub sepak bola internasional itu juga bisa dihandle dengan baik. Nah di level nasional kita bisa lihat ketika beliau memimpin tim pemenangan Jokowi kemarin itu kan terdiri dari berbagai macam unsur di sana. Jadi ada berbagai macam partai politik, kemudian relawan dan seterusnya. Itu Pak Erick Thohir bisa maju tampil di depan dan mengakomodir semua dan memimpin semua sehingga pertarungan bisa dimenangkan gitu. Dan kalau kita lihat lagi yang lebih dekat lagi, kemarin beliau ditunjuk ini yang baru-baru kita ingat nih sebagai Ketua Umum PSSI. Itu kan sebetulnya beliau itu katakanlah orang baru quote and quote ya di PSSI, tapi alhamdulillah bisa itu mengakomodir semua, memimpin semua dan sekarang saya lihat track record-nya bagus. Kemarin kita menang dengan Thailand, kemudian sebentar lagi bertanding melawan Palestina, bentar lagi bertanding melawan Argentina. Ini kan pekerjaan-pekerjaan tidak mudah, tapi bisa dikerjakan dengan baik oleh Pak Erick Thohir. Nah karena itu kesimpulannya berkenaan dengan pertanyaan itu, apakah Pak Erick Thohir bisa bergabung dengan salah satu kandidat yang disebut tadi atau memiliki chemistry? Saya kira Pak Erick ini adalah sosok yang sangat mudah untuk bekerja sama dengan pihak manapun dan sangat mudah untuk diterima oleh siapapun gitu. Dan saya lihat ada kegiatan-kegiatan Presiden Jokowi itu Erick Thohir selalu ada gitu, dan selalu dibawa. Yang terakhir ke Malaysia juga ikut saya dengar. Jadi ini menunjukkan bahwa dia bisa melakukan kolaborasi, melaksanakan tugas-tugas yang efektif ya untuk menyelesaikan tugas-tugas kenegaraan. Nah, ini penting sekali untuk dicatat oleh kita semua. Baik. Bang Andreas, dari 10 nama, 6 nama sudah dibuka oleh Mbak Puan, ada nama Mahfud MD. Kita ingat di 2019 lalu Mahfud MD juga hampir dideklarasikan menjadi cawapresnya Pak Jokowi ketika itu, tapi berubah. Kali ini masuk lagi ke dalam bursa baca wapres Ganjar Pranowo, kader PDIP. Ini mau ngulang sejarah lagi atau kali ini akan ada pertimbangan yang berbeda atau pemirsa harus siap-siap melihat apa ke depan? Bang Andreas. Halo. Ya. Halo. Terdengar dengan baik, Bang. Ya, itu tadi. Ya, gini, Christine. Jadi kalau kita bicara soal potensi, karena kriterianya itu kan kalau kita perhatikan kriteria umum lah gitu ya. Karena ketika kita mencalonkan calon wakil presiden dan wakil presiden ini seperti yang tadi saya sampaikan, karena situasi ini kontestasi ini sampai dengan hari ini kalau dari hasil survei kan beda-bedanya tipis. Nah, kita harapkan calon wakil presiden yang diputuskan itu akan menjadi game changer. Gitu. Nah, tentu kita tidak bisa menyamakan yang sebelumnya dengan setelah. Kalau dulu kan potensi Pak Jokowi untuk kembali memenangkan kontestasi itu kan relatif jauh lebih dalam tanda petik ya jauh lebih mudah lah waktu itu karena beliau adalah incumbent. Sekarang kan beda situasi dan orangnya beda. Nah, sehingga tentu pasti di dalam pertimbangan juga akan beda. Gitu. Nah, nanti tapi ketika menyebutnya nama ini, yang saya katakan tadi, bagaimana respon publik dan kemudian bagaimana apakah ini kedua orang ini punya potensi atau lebih khusus lagi calon wakil presiden dalam hal ini Pak Mahfud ini akan menjadi game changer yang potensial dan kemudian bisa menjadi hal yang ikut memenangkan Pak Ganjar bersama dengan Pak Ganjar. Dan yang kedua, apakah nanti setelah itu mereka bisa bekerja sama dengan
baik untuk menjalankan program-program pemerintahan. Baik. Nah, tentu beda dengan situasi dulu gitu. Jadi pertimbangan ini tentu kita tidak bisa lihat buat satu generalisasi gitu. Ada variabel yang berbeda kali ini di Pilpres 2024 maksud Anda ya? Baik. Saya terakhir ke Bang Herzaki. Bang Herzaki, dengan narasi mau mengevaluasi posisinya Partai Demokrat mau mengevaluasi saat ini dengan pilihan kata itu, apakah mungkin kami bisa melihat Partai Demokrat keluar dari koalisi perubahan dan bergabung dengan koalisi yang lain? Apakah sejauh itu? Singkat saja Bang Herzaki. Kami saat ini masih terus komitmen ya dengan apa yang sudah kami sepakati. Saat ini. Sampai saat ini. Sampai saat ini maksudnya. Iya dong. Pertanyaan saya konteksnya nanti Bang Herzaki. Nanti apakah mungkin itu artinya nanti Partai Demokrat bisa keluar dari koalisi perubahan dan bergabung dengan koalisi lain? Misalnya ke Bang Saleh misalnya ke Partai Amanat Nasional. Gini Mbak, Demokrat ini kalau berpolitik kita punya etika. Kalau apa yang sudah kita tanda tangani, apalagi sudah kita umumkan ke publik, kita tidak akan bergeser kemana-mana, Mbak. Apa yang menjadi komitmen kami, itulah yang akan kami lakukan. Ya, komitmen jelas. Kami di koalisi perubahan, ada kesepakatan bersama, ya kami selama ini dan akan kedepannya akan terus komitmen kepada apa yang sudah kami tanda tangani. Kecuali kalau ada yang mencederai janji terlebih dahulu, itu beda lagi kan begitu. Tetapi yang pasti saat ini kami akan terus komitmen dan konsisten dengan apa yang sudah kami sepakati. Kita catat saat ini Partai Demokrat masih berkomitmen. Saat ini masih berkomitmen di koalisi Partai Perubahan kalau atau sampai pihak-pihak lain tidak mencederai ya komitmen bersama. Itu ya catatannya. Bang Herzaki terima kasih, Bang Saleh terima kasih, Bang Andreas terima kasih sudah bergabung bersama kami di obrolan malam. Kita tunggu bagaimana dinamika penentuan cawapres yang kalau menurut Bang Andreas tadi bisa jadi menjadi game changer. Saya juga mengucapkan terima kasih buat Anda yang sudah nonton kami. Selamat berakhir pekan. Saya Christian Grich. Sampai jumpa. Tertarik dengan diskusi saya dengan para narasumber? Saksikan obrolan malam dengan topik-topik menarik lainnya. Jangan lupa subscribe ya channel YouTube Berita 1. Like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih.